Halo pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Ingatkan kembali bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, di share, like, dan komen. Tema kita kali ini berupaya untuk mencoba menakar sejauh mana target pemerintah, dan ini tertuang di dalam sasaran strategis birokrasi 2020-2024, khususnya berkaitan dengan reformasi birokrasi, dan ini dituangkan dalam Permen 4 RB nomor 5 tahun 2019 yang berupaya menargetkan bahwa birokrasi di tahun 2024 itu akan mencapai tingkatan birokrasi yang berkelas dunia atau world class birokrasi. Apakah ini bisa kita capai? Mari kita diskusikan berikut ini. Kalau kita mencoba melihat milestone reformasi birokrasi ya, dari 2010 sampai 2024 itu memang pemerintah menyadari, dan ini menjadi tren dunia. Kalau dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa pemerintah itu untuk bisa menjadi lebih fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan dan dinamika global maupun domestik itu, maka pemerintah harus shifting ya, yang disebut dengan from rule based to performance atau mission driven, atau dengan kata lain disebut dengan rule driven to mission driven. Dalam konteks kita, pemerintah kemudian menerjemahkan bahwa birokrasi harus mampu bergeser dari rule based birokrasi yang berbasis pada aturan, ke performance based birokrasi atau birokrasi yang berbasis pada kinerja. Karena itu diharapkan ketika dikeluarkan Permen 25 tahun 2019, di sana tertuang bahwa pada tahun 2024 wajah birokrasi pemerintah setelah melalui proses reformasi birokrasi akan mencapai status yang disebut dengan world class birokrasi, atau di sini pemerintahan yang menggunakan pendekatan dynamic governance atau berbasis pada dynamic capability. Nah, dynamic governance ini itu memang harus didasari pada unsur-unsur adanya orang yang memiliki kompetensi yang baik ya, atau sering disebutkan dengan able people. Kemudian proses yang cepat, responsif ya, tangkas di dalam merespon tugas yang dilakukan oleh organisasi yang seringkali disebut dengan agile process. Kemudian harus ditunjang oleh budaya yang positif, serta dibangun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat adaptif. Penting kita ketahui bahwa ada beberapa elemen-elemen penting dari status ketika kita mendeklarasikan bahwa ciri daripada world class birokrasi itu adalah menggunakan pendekatan dynamic governance. Ada dua hal yang saya kira penting untuk kita perhatikan terkait dengan budaya organisasi pemerintah sendiri yang memang harus dibangun, dan kemampuan yang dinamis dari para ASN. Budaya organisasi pemerintah yang saya maksud itu perlu kita bangun budaya yang berintegritas, dan ini sudah coba dibangun di dalam core value ASN. Yang kedua adalah budaya tidak korupsi, dan ini kita di Indonesia ini merupakan persoalan yang belum tuntas, dan setiap hari kita menyaksikan masih ada juga orang atau pejabat yang melakukan korupsi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan meritokrasi. Ini penerapan daripada sistem merit, dan KSN setiap tahun memberikan sertifikasi kepada institusi baik pusat maupun daerah dalam bentuk pemberian penghargaan pelaksanaan meritokrasi di setiap jenjang pemerintahan. Lalu kemudian bagaimana pemerintahan itu mendesain sedemikian rupa ya, kebijakan-kebijakannya itu yang memang berorientasi pada mekanisme pasar.
dan tak kalah pentingnya adalah pendekatan pragmatisme yang benar-benar kita pilih yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara kita. Di level mikro adalah kemampuan dinamis. Ini harus dimiliki oleh seorang pegawai. Apa itu? Kemampuan untuk berpikir ke depan, kemampuan untuk berpikir lintas individu, tim, unit, dan bahkan organisasi dan bahkan antar negara. Dan jika memang kemudian kebijakan-kebijakan dilahirkan itu belum mengenai atau tepat sasaran, maka perlu juga dimiliki kemampuan untuk memikirkan kembali agar tetap konsisten dan sasaran yang sudah ditetapkan. Karena itu, nilai yang mendasari penerapan daripada dynamic governance ini adalah integritas, meritokrasi, berorientasi pada outcome, pentingnya ketahanan diri ya, dalam menghadapi situasi yang sangat cepat berubah ini. Karena itu dibutuhkan sekaligus stabilitas domestik di tingkat daerah, tentu di level nasional, agar bisa kita mencapai target-target yang ditentukan. Selain itu, faktor pendukung agar kita bisa menerapkan dynamic governance itu adalah pentingnya adanya komitmen, terutama di level pimpinan. Pengisian jabatan yang benar-benar menggunakan profesionalisme, pragmatisme, dan kemampuan SDM kita yang harus betul-betul memiliki kemampuan kapabilitas yang bersifat dinamis yang disebutkan tadi, thinking ahead, thinking across, dan thinking again. Karena itu, tugas daripada pemerintah jika ingin mencapai target 2024 sebagai the world class birokrasi itu, maka beberapa agenda utama yang penting untuk dihilangkan yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat itu, maka penting sesegera mungkin melakukan upaya mengombudsman segala regulasi yang menghambat birokrasi agar terlepas dari kecenderungan bekerja yang mengedepankan aturan atau regulasi yang disebut dengan tadi rule based birokrasi ke performance based birokrasi. Nah, regulasi yang dimaksud sini adalah regulasi yang membingungkan pemerintah daerah pusat ya, mana yang harus dilaksanakan, karena ini terjadi tumpang tindih pedoman yang harus mereka ikuti terutama di pemerintah daerah. Jadi di tingkat kementerian harus betul-betul mensimplifikasi regulasi yang terlalu banyak yang membingungkan terutama di level pemerintah daerah. Regulasi yang kedua, regulasi yang terlalu menekankan para pejabat dan pegawai bekerja dalam suasana kaku, karena harus tidak boleh ada kesalahan, sehingga tidak ada keluasan bagi pelaksana tugas, kecuali jika terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang berkaitan rencana kerja. Ya, justru harus ada toleransi karena keadaan sangat dinamis saat ini. Karena itu di dalam berbagai kajian terakhir ini bahwa para ahli perencanaan yang baik itu cukup mampu melakukan perencanaan dengan rentang waktu 6 bulan sampai 2 tahun. Mengapa? Karena dinamika lingkungan atau dunia bahkan yang sangat sulit diprediksi. Jadi kata-kata disiplin dalam konteks ini bukan berarti disiplin yang kaku, tapi justru di kedisiplinan fokusnya itu harus benar-benar bisa diberi keleluasaan untuk bisa berkreasi dan berinovasi untuk merespon terhadap tuntutan yang sulit diprediksi dan memerlukan kecepatan untuk merespon. Berikutnya adalah bahwa ukuran keberhasilan program itu tidak semata-mata dilihat dari ukuran administrasi, tetapi tak kalah pentingnya adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ini berarti orientasi daripada apa yang kita kerjakan sebagai akibat daripada rencana yang kita targetkan itu diarahkan pada akuntabilitas pada masyarakat, bukan akuntabilitas kepada regulasi ya, tetapi kepada masyarakat. Karena itu survei-survei mengenai sejauh mana tingkat penerimaan dan kepuasan masyarakat terhadap berbagai program yang kita lakukan menjadi sebuah kewajiban daripada pemerintah. Saya kira yang lain adalah bahwa bagaimana kemudian pentingnya buku pedoman atau guidance dalam hal ini langkah-langkahnya dan indikator dan ukuran keberhasilannya, terutama berkaitan dengan bagaimana mencapai birokrasi yang berkelas dunia. Jadi tidak hanya termuat bahwa target kita itu berkelas dunia, tapi how to-nya itu penting juga dibuatkan sehingga itu menjadi
guidance sekaligus indikator sejauh mana keberhasilan daripada pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada target berkelas dunia. Karena target pemerintah pusat itu tentu bergantung pada instansi, lembaga maupun pemerintah daerah. Karena level itu merupakan akumulasi dari seluruh institusi yang ada dalam pemerintahan yang ada. Karena itu penting juga untuk melakukan beberapa transformasi, terutama berkaitan dengan aspek bagaimana sistem perencanaan itu lebih adaptif terhadap perubahan. Lalu penting juga model rekrutmen pejabat struktural itu fungsional maupun jabatan administrasi itu harus betul-betul menggunakan meritokrasi atau sistem merit. Lalu model manajemen yang berbasis responsif dan adaptif, sehingga tentu dibutuhkan di sini gaya kepemimpinan yang adaptif, ya, visioner, dan mampu mentransformasi kapabilitas ASN-nya untuk bisa mendukung pencapaian target-target ini. Dan tak kalah pentingnya segera mungkin lakukan desain dan struktur birokrasi yang disebut dengan birokrasi yang agile, birokrasi yang gesit, cepat, lincah terhadap tuntutan-tuntutan lingkungannya. Kemudian pembinaan dan pengembangan SDM aparatur yang berbasis pada kebutuhan. Ini penting juga diperhatikan, terutama dalam penerimaan CPNS. Itu betul-betul merupakan hasil penilaian terkait dengan kebutuhan nyata untuk mengisi jabatan-jabatan kritis di dalam birokrasi. Pastikan bahwa budaya itu betul-betul tertanam di setiap pegawai ASN yang mampu mendukung model kerja yang responsif, fleksibel, berbasis pada squad atau tim, dan berorientasi pada inovasi. Satu hal yang saya kira penting kita perhatikan, karena bagaimanapun juga ini adanya pada kualitas SDM. Karena itu pola manajemen ASN, baik terkait rekrutmen, distribusi, karya, dan pola kerja yang baik itu harus berbasis pada 4 aspek. Pertama, aspek rekrutmen. Jadi, setiap birokrasi itu benar-benar memikirkan bahwa posisi-posisi yang akan diterima, baik terkait dengan CPNS, PNS maupun jabatan tertentu itu benar-benar harus berbasis pada critical position. Karena bagaimanapun juga posisi penting ini menjadi pen-trigger bagi staf-staf lain untuk ikut juga terpacu, ya, untuk cepat, gesit, dan seterusnya. Karena itu sangat penting, terutama di kepemimpinan ini, betul-betul dipilih mereka yang tepat. Yang kedua, aspek distribusi. Nah, distribusi pegawai maupun pejabat ini harus menggunakan basis need assessment, ya, berbasis pada kebutuhan, dan kebutuhan ini merupakan hasil penilaian yang tepat, sehingga tidak asal menempatkan seorang pejabat pada posisi yang sebenarnya tidak tepat, gitu. Karena walaupun mereka kompeten, kalau ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, akhirnya tidak terjadi pengembangan kompetensi ASN tersebut. Aspek ketiga adalah persoalan karir. Nah, ini harus betul-betul secara konsisten, terutama PPK dan PYB ini harus berbasis pada meritokrasi yang kita kenal dengan penerapan sistem merit. Seseorang diangkat dalam jabatan karena prestasi. Yang keempat berkaitan dengan aspek keempat adalah pola kerja yang baik. Nah, ini saya sampaikan di depan tadi bahwa harus berbasis pada squad atau tim dan menggunakan model flexible working, sehingga kompetensi seseorang itu tidak hanya bekerja pada sesuatu yang sudah ditentukan oleh atasannya, tetapi juga bisa memiliki fleksibilitas untuk seorang pegawai yang kompeten untuk meminta bekerja di tempat lain, bahkan juga bisa diusul oleh pimpinan di organisasi lain untuk bekerja di tim mereka. Inilah yang saya kira penting harus dilakukan secara bertahap untuk bisa reformasi birokrasi seperti yang ditargetkan dalam Permenpan 25 tahun 2019 itu secara bertahap kita bisa capai. Apalagi ini masih
sekitar 2 tahun lebih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di tema-tema lain. Salam reformasi birokrasi.